Halo adik-adik semua. Halo, kita bilang selamat pagi. Selamat pagi. Tapi kalau yang sekolah minggunya nggak pagi-pagi gimana? Selamat siang. Selamat siang. Kalau yang sore? Selamat sore. Semua hari baik kan? Iya. Iya. Yang penting menyediakan waktu untuk Sekolah minggu, betul. Jangan sampai lupa. Iya. Sekolah minggu. Sekolah minggu dulu. Sekarang, kita udah akhir bulan ya tante sekarang. Iya ya? loh, cepat sekali, nggak terasa ya. Udah belajar tentang apa ya? Bulan ini belajar tentang apa tante? Jadi saksi Tuhan, Menjadi menjadi berkat. berkat, jadi terang. Dengan pikiran kita yang baik, perkataan kita yang baik, perbuatan yang baik. Pokoknya semua deh, Pokoknya harus baik semua ya. semuanya baik. Sekarang kita berarti memulai aja sekolah minggunya ya. Kita mau nyanyi satu lagu dulu. Oke. Sebab kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
tangannya dilipat. Bapak yang baik, terima kasih karena hari ini Engkau masih bisa mengumpulkan kami di sini untuk kembali bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan atas hari yang indah ini. Tuhan masih memberi kami kesehatan. Tuhan, tolong kami agar dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersekolah minggu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang yang tadi itu menjadi terang, berarti kita harus berbuat baik, Ya, memuji Tuhan. Tuhan. Terus apa yang lagi? Pokoknya kalau misalnya kita ada orang yang kesusahan, kita mau bantuin. Orang yang sedih-sedih, bukan kita olok-olokin, bukan dia iya, tapi dihibur. Dihibur. Iya. Iya, berarti semuanya harus, semua tubuh kita harus dipakai untuk memuji Tuhan. Puji Ya? Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Oh, Kak Caca ada lagu baru ini. Wah, kayaknya semuanya penasaran deh. Penasaran baru nih, nggak? lagu baru memuji Tuhan, lagu baru nih. Iya, Iya lagunya. lagunya yang tentang memuji Tuhan, pokoknya semua tubuh kita. Itu kan itu. Memuji Tuhan selalu. Bukan. Itu nggak baru ya? Itu lagu lama. Tapi cara nyanyi lagu itu ada adek. Berarti nanti nyanyi lagu itu aja. Iya, minggu depan. Minggu depan. Lagu barunya apa nggak? Ini tentang mata bisa dipakai untuk memuji Tuhan juga. Oh ya? Pokoknya semua tubuh kita bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Melakukan hal yang baik ya, berarti itu memuliakan Iya. Tuhan kan? Iya. Oh, betul. Ini penasaran nggak lagunya, adik-adik? Penasaran. Dengerin dulu ya. Nanti kita nyanyi sama-sama. Oke. Kayaknya ini dulu deh. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku menceritakan tentang Tuhan. Tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Lagi ya? Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku menceritakan tentang Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku untuk Tuhan. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semua tubuhku memuji nama Tuhan. Bisa belum Tante? Adik-adik udah bisa Masih- belum? Kan masih baru 2 kali. Oh, iya. Biar ingat, biar hafal. Kita ulang berapa kali? 10 kali. Kelamaan. Lama. 2 kali lagi kali. 2 kali lagi ya. Oke. Adik-adik sudah bisa kan? Ayo kita nyanyi sama-sama lagi. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, mulutku menceritakan tentang Tuhan, tangan dan kakiku menari bagi Tuhan.
yang baik-baik ya Tante ya. Tangannya, Tangannya juga, kakinya, kakinya. telinganya mendengar yang baik-baik. Mm-mm. Pokoknya apa yang baik karena Tuhan kita terbaik. Iya, karena sudah dikasih yang terbaik sama Betul, Tuhan. betul. Berarti kalau sudah dikasih yang terbaik sama Tuhan, capek nggak kira-kira Tante? Kalau misalnya disuruh, Mungkin buat badannya capek, tapi semangatnya nggak boleh capek. iya, Harus tetap semangat. harus tetap semangat ya. Iya. Kita main satu lagu yang nggak boleh capek. Apa Apa ya? ya? Jangan lelah. Oh iya. Jangan lelah. Iya, Adik pasti tahu lagunya kan? Iya. Jangan lelah bekerja ibadahnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar, yang menobat. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, ikuti tanda yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, ikuti tanda yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menobat. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Rasakan tanda bergelombang, ikuti tanda yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, ikuti tanda yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, ikuti tanda yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Rasakan tanda bergelombang, ikuti tanda yang berubah, menjadi siap tiba di atas dasar iman. Menjadi siap tiba di atas dasar iman. Menjadi siap tiba di atas dasar iman. Nah, Tante, kita sudah nyanyi-nyanyi, Gembira, gembira, sukacita. sukacita. Sekarang kita mau ngapain lagi Tante? Harus belajar dari firman Tuhan. Belajar di Tuhan. Oh iya. Dedek penasaran nggak hari ini cerita apa ya? Iya, minggu lalu sudah ada ceritanya Simpson dan Delila, ada lagi ceritanya. Ya pasti ada diingat lah. Iya. Ya, ada belajar firman Tuhan dari ini. Nah, hari ini pasti pengen tahu juga belajar apa. Pasti seru ya Tante. Seru. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
Kak Ari doa untuk firman Tuhan. Yuk, kita semuanya siapkan hati untuk kita belajar dari firman Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang penuh sukacita Engkau berikan kepada kami. Kami boleh memuji nama-Mu karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Nah sekarang kami punya waktu juga waktu yang istimewa untuk kami belajar dari firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami bisa menangkap dengan baik, menyimpannya di dalam hati, dan kami mau belajar melakukannya di dalam hidup kami. Berkati guru kami yang akan bercerita, menyampaikan berkat ini buat kami. Kami mau duduk manis dengan sungguh-sungguh mendengarkan, agar hidup kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita belajar semuanya. Selamat belajar. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, semangat memuji Tuhan, semangat belajar kebenaran firman Tuhan, semangat membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitar kita, karena hidup ini harus menjadi berkat. Nah, adik-adik juga harus selalu bersyukur, bersukacita, apapun keadaan kita hari ini, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik juga harus semangat menjaga protokol kesehatan, agar kesehatan kita terjaga, tidak mudah sakit ya. Nah, adik-adik juga tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik harus menyiapkan apa? Alkitabnya terlebih dahulu. Oke, semua sudah disiapkan? Nah, adik-adik, setiap kali kita belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, kita mengenal Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Adik-adik juga disampaikan bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta ini dalam waktu 6 hari. Dan menciptakan langit, bintang, bulan, tumbuhan, hewan-hewan, manusia itu diciptakan hanya dalam waktu 6 hari. 6 hari itu waktu yang pendek ya. Kita nggak mampu, hanya Tuhan saja yang mampu, hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Itu berarti Tuhan kita Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sangat tidak bisa sangat hebat ini, yang God luar biasa ini Tuhan. Ini makanya kita harus menyembah Tuhan, bukan menyembah yang lain, hanya Tuhan saja yang harus kita sembah. Terus Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan untuk manusia? Tuhan juga memberkati manusia, menyertai manusia dari awal sampai akhir zaman. Itu berarti Tuhan sangat mengasihi manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa dan harus binasa, Tuhan apa? Tuhan mengampuni. Dengan apa? Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib, menggantikan manusia yang berdosa, sehingga manusia yang binasa mendapatkan hidup yang kekal. Dengan apa? Dengan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, terus bertobat, tidak mengulangi dosa-dosanya. Itu semua dilakukan Tuhan untuk manusia. Lalu apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup ini? Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu maksudnya apa? Tuhan ingin kita mengasihi Tuhan tidak setengah-setengah, tapi seluruhnya, seluruh hati kita, seluruh jiwa kita, seluruh hidup ini diisi oleh Tuhan, oleh firman Tuhan, agar kita melakukan hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terus caranya bagaimana? Caranya dengan apa coba? Dengan mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Contohnya apa? Jadi pasti tahu kan? Contohnya bisa disebutkan? Pasti bisa ya. Contohnya misalkan dilarang berdusta atau berbohong. Itu tidak boleh. Itu bisa apa?
Itu berarti melakukan dosa, tidak boleh berbohong atau berdusta. Yang Yesus apalagi tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh. Itu. Terus kita juga harus apa? Harus menghormati orang tua kita. Nah, kalau dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan dan mendengarkan dan mentaati segala nasihat orang tua. Karena itu membawa kebaikan di masa depan nantinya untuk hidup kita. Terus apa lagi ya? Kita juga harus bersikap sopan santun dalam berbicara, tingkah laku kita juga harus sopan. Itu seperti itu. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam diri kita sebagai anak-anaknya. Nah, dari situ hidup kita akan apa? Akan berdampak. Berdampaknya apa? Menjadi berkat. Nah, jadi berkat itu apa? Membawa sesuatu yang baik. Yang baik untuk siapa? Untuk diri kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Karena kalau kita berbuat baik sikap tingkah laku kita, perbuatan kita, hidup kita akan diberkati dan kita memberkati orang lain. Nah, ayat emas kita ada di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan dikatakan bahwa ayat 2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Nah, tata ulangi lagi ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat yang ketiga, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kalau kita mentaati segala firman Tuhan dan menjauhi segala larangannya, bahwa kita diperumpamakan seperti surat yang terbuka. Surat itu apa? Surat itu isinya kan banyak-banyak, ada curhatan, ada tentang kesaksian seperti itu. Nah, seperti itulah surat itu. Dan itu terbuka bisa dilihat, bisa dibaca oleh semua orang, sehingga orang lain tuh tahu, mengenal diri kita, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang telah memberkati dan menolong hidup kita. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu apa? Untuk menjadi saksinya, menjadi saksi Tuhan, sehingga semua orang dapat melihatnya. Terus kalau menjadi saksi itu gimana caranya? Wah, jadi banyak sekali loh caranya ya. Misalkan kita dengan melakukan puji-pujian, seperti tadi ada yang memuji Tuhan. Tuh, kalau kita misalnya sakit disembuhkan oleh Tuhan, kita memuji Tuhan. Kenapa? Sakit itu kan tidak enak ya, tapi ketika Tuhan sudah sembuhkan, rasa sakit itu hilang, kita sangat senang ya, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian. Yang kedua, kita bisa cerita ke semua orang, aku sudah ditolong Tuhan, sudah disembuhkan, penyakitku hilang. Bagi dokter mungkin mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu dengan cara apa? Bercerita. Terus yang ketiga, apalagi sekarang kan dunia digital, adik-adik semua sering pegang HP, pegang laptop, semuanya. Adik-adik kan kalau belajarnya juga online kan seperti itu. Terus kita bisa menjadi saksi dengan cara apa? Kalau adik kalau pegang HP itu kan lihat statusnya orang, lihat masang status juga seperti itu. Kita bisa melakukannya dengan cara demikian untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan apa? Dengan memuji memuliakan nama Tuhan lewat Facebook,
semua orang tahu apa? Tahu kedahsyatan Tuhan, tahu bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu sudah menyertai manusia, Tuhan tolong kita, Tuhan menebus dosa-dosa kita, sehingga semua orang ketika mengenal Tuhan, mereka akan apa? Tertarik untuk hidup benar. Nah, terus apa lagi? Kita juga harus menjaga pola hidup kita, menjaga sopan santun kita, agar orang lain juga melihat, ketika melihat diri kita, kalau kita hidupnya benar, ada di hidupnya benar bisa ditanya, ih anak siapa itu ya? Kok cara bicaranya sopan, tingkah lakunya benar? Oh, anaknya bapak ini, dia orang Kristen, dia selalu apa? Ke gereja. Wah, sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terus sehingga orang-orang ingin mengenal Tuhan lebih dulu, lebih dalam lagi. Seperti itu. Jadi adik-adik harus apa? Harus menjadi saksi dengan cara memberitakan firman Tuhan lewat apa? Lewat hidup adik-adik semua, lewat tingkah laku, lewat cara bicara, lewat perbuatan-perbuatan yang lain ya yang bisa kita lakukan. Nah, cara menjadi saksi kan tidak segampang tidak susah kan mudah kan, karena sekarang dunianya semua serba canggih. Gimana adik? Maukah adik menjadi surat terbuka untuk Tuhan sehingga banyak orang yang melihat, orang lain dapat membaca, sehingga orang-orang lain dapat tertarik kepada Tuhan Yesus. Nah, ini yang demikian yang Tante sampaikan, agar adik-adik selalu hidup benar dan dapat memuliakan nama Tuhan dengan menjadi saksi Tuhan. Nah, jadi sebelum berpisah satu sama lain, kita harus tetap giat ya, kita giat membaca Alkitab kita mengenal kebenarannya, dan kita sebelum berpisah kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata dan lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kita senantiasa dari awal sampai akhir. Jangan Tuhan sudah sertai kami. Tuhan, kiranya Engkau biarlah Roh Kudus selalu melindungi kami, membimbing kami agar kami ya Tuhan Yesus hidup benar di hadapan Engkau, mentaati segala firman-Mu. Tuhan, mengerti sama, terima kasih Engkau. Berikanlah kami sukacita-Mu, berkatilah orang tua kami, berkatilah guru-guru sekolah minggu, berkatilah gembala sidang, para jemaat yang sedang melayani Engkau dimanapun mereka berada. Jadikanlah kami menjadi saksi Tuhan, karena nama-Mu selalu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.